teori graf video multifungsi, penyaji Pak Amin Suyitno. Materi 2.3, video multifungsi ini sebagai teknologi asistif yang digunakan untuk perkuliahan baik kelas inklusif, mata kuliah matematika diskrit, submateri 2 teori graf. Dikembangkan oleh tim pelaksana tugas dosen-dosen FMIPA Universitas Negeri Semarang, penerjemah Bisindo, Firman Prayoga, mahasiswa Unsud Purwokerto. Baiklah, topik kita adalah derajat titik. Tentunya titik-titik di graf. Misalkan V adalah sebuah titik di graf G. Maka banyaknya sisi G yang terkait di titik V tersebut, dalam hal ini loop dihitung 2 kali, disebut derajat titik V tersebut. Dilambangkan dengan dV. Derajat minimum dari G diberi lambang atau diberi notasi dengan delta G yang didefinisikan seperti ini. Sedangkan derajat maksimum dari G dinotasikan dengan ini delta G juga, ini huruf kecil, didefinisikan sebagai, kita lihat seperti ini ya, dibaca delta G sama dengan maksimum dari dV sedemikian hingga V anggota himpunan titik-titik di G. Berikutnya, graf G disebut beraturan K apabila setiap titik di G berderajat K. Berikutnya adalah lema jabat tangan. Lema itu ya sama dengan teorema, cuma pemakaiannya terbatas. Untuk setiap graf G selalu berlaku bahwa jumlahnya derajat dalam graf tersebut sama dengan 2 kali banyaknya sisi. Ini dapat dimaknai juga bahwa banyaknya titik yang berderajat ganjil adalah genap. Berikutnya, barisan derajat dari graf G adalah barisan monoton turun dari derajat titik-titik di G. Sedangkan barisan derajat dari sebuah graf yang sederhana disebut dengan grafik. Lanjut, barisan bilangan bulat non-negatif, misalnya D1, D2, D3, dan seterusnya sampai Dn, adalah barisan derajat dari sebuah graf jika dan hanya jika banyaknya atau jumlahnya derajat itu, jumlahnya barisan itu adalah genap. Nanti ada suatu barisan dari bilang-bilangan, kita lihat apakah jumlahnya itu genap.
Kalau genap, dapat kita gambar grafnya. Kalau ganjil, tidak bisa. Berikutnya, kalau ada suatu barisan diberi nama P, ini nama, P sama dengan D1, D2, D3, bla 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 sampai Dn ya, yang merupakan barisan bilangan bulat non negatif yang monoton turun. Kita buat makin kecil gitu ya. Maka P ini merupakan grafik jika dan hanya jika barisan ini yaitu D2 yang ini ya, D2 dikurangi 1. Berikutnya D3 yang ini dikurangi 1, D4 kurangi 1. Begitu seterusnya sampai Dn itu merupakan grafik juga. Nah, untuk mempraktekkan tadi ya, baik lema jabat tangan maupun apa tadi grafik tadi, coba kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 di Elena. Kamu diskusikan dengan teman-teman kalian. Nanti kita bahas di Elena ya, di LMS perkuliahan kita milik UNES. Nah, gitu. Nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya, kita akan membahas penyajian graf dalam komputer yang nanti dinyatakan dalam bentuk matriks. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyajikan sebuah graf dalam komputer. Matriks adalah cara yang sering digunakan. Nah, ada dua matriks yang akan kita gunakan. Pertama disebut matriks berhubungan langsung atau adjacency matrix. Yang kedua matriks, ini bukan matris ya, matriks keterkaitan atau incidence matrix. Nah, misalkan G adalah sebuah graf dengan VG itu himpunan titik-titik di G adalah V1, V2, bla 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 sampai Vn. Nah, matriks berhubungan langsung dari G atau adjacency matrix ini adalah matriks bujur sangkar yang berordo n sama dengan banyaknya titik tadi. Ya, dalam hal ini misalnya kita beri matriksnya, kita beri nama AG. AG itu elemen-elemennya adalah AIJ, di mana elemen AIJ ini menyatakan banyaknya sisi yang menghubungkan titik VI dengan titik VJ. Ya, jadi elemen-elemen matriks itu merupakan sisi. Nah, contoh ini ya. Ini diketahui grafnya, maka caranya membuat untuk matriks dengan cara pertama tadi adalah ini ya. Kalau titiknya kita lihat ada 5, V1, V2, V3, V4, dan V5, tulis di sini. Ini juga nama-nama titiknya semua. Nah, gitu ya. Contoh, kalau V1 dan V1 itu kita tulis 0 berarti tidak ada, belum, tidak ada sisi yang menghubungkan, tidak ada, kasih 0. Kalau misalnya V1 dan V5, ada enggak sisinya? V1 dan V5, oh ada 3 sisi, ya ini ditulis 3. Misalnya ini, ada enggak V4 dengan V4? Nah ini ya, kenapa tulis 1? Mana V4 ini? Oh ini ada loop. Nah, 1 tok. V4 menuju ke V4. Nah ditulis 1. Ya. Sekarang,
Mana yang mana? Misalnya ini ya, ini adalah V3 dan V5. Pasti ada satu sisi. V3, mana V3 dan V5. Nah, betul ada satu sisi, yaitu sisi 4, sehingga di sini tertulis 1. Itu matriks istilahnya berhubungan langsung. Adjacency matrix. Berikutnya, yang matriks keterkaitan, matriks ya, keterkaitan, incidence matrix. Begini, misalkan graf G itu mempunyai n titik sebanyak V1, V2, V3 sampai Vn. Dan ada S sisi juga E1, E2, E3 sampai E yang ke S ini ya, E yang ke S. Karena ada E sisi, E yang ke S. Bukan EN ini. Matriks keterkaitan, incidence matrix dari G adalah matriks, misalnya diberi nama MG, elemen-elemennya misalnya elemen-elemen matriks misalnya diberi nama MIJ, maka MIJ ini itu isinya hanya 0, 1, dan 2 saja. Ya, dan ordo matriksnya itu N kali S. MIJ akan kita isi 0 jika sisinya itu tidak terkait dengan titiknya. Tidak ada sisi yang dimaksud tidak terkait dengan titik yang kita inginkan. Diisi 1 jika ada sisi tetapi bukan gelung, dan kita isi 2 kalau sisi yang terkait dengan titiknya itu adalah gelung atau loop. Nah, gitu ya. Pas ini adalah incidence matrix atau matriks keterkaitan istilahnya. Ya, contohnya begini. Buatlah matriks keterkaitan dari graf G di bawah ini. Nah, ini misalnya grafnya ini. Maka langkah pertama ini pada seolah-olah judulnya itu ya, di sini kita beri E1, E2, E3 sampai sebanyak E. Misalnya banyaknya sisi ada S tadi ya, nah, sebanyak S. Yang ke bawah ini adalah banyaknya titik. Nah, ini isinya ini hanya angka 0, 1, atau 2. Kenapa kok ini diisi 2? Nah, kita lihat E1 ke E1 terhadap V1. Lihat. E1 terhadap V1 kan dia berupa gelung. Maka isinya 2. Gitu ya. Seperti ini misalnya. Kenapa kok E6 ya, perpotongan E6 dengan V2 kok 2 pasti gelung E6-nya itu. Nah, ini gelung terhadap V2. Tapi kalau isinya 1 ya, misalnya ini E7 dengan V4, ini V4 mana? Ini V4 terhadap E7 kan berhubungan ini. Seret menuju V4, maka isinya 1. Gitu ya. Kalau tidak berhubungan dengan titik V4, nanti isinya 0. Nah, jadi ini isinya 0, 1, dan 2. Nah, matriks seperti ini disebut matriks keterkaitan. Incidence matrix. Oke, kalau dengan demikian coba kerjakan dan diskusikan di Elena soal-soal berikut ya. Gambar graf G yang matriks berhubungan langsungnya seperti ini. Dibalik, kalau grafik bisa dibuat matriks, sekarang dibalik matriksnya dibuat grafnya. Sedangkan nomor 2, ini ya, tulislah matriks berhubungan langsung dan matriks keterkaitan. Grafnya seperti ini ya, nanti ada 2 jawaban. Yang satu adalah matriks berhubungan langsung, gambar yang kedua matriks yang keterkaitan. Oke, demikian untuk hari ini. Sekian dulu. Sampai jumpa.